Dan dalam indera kita yang paling jujur adalah nafas kita. Mata kita bisa menipu, mata kita bisa salah melihat, telinga kita bisa salah mendengar, mulut kita bisa berbohong. Tapi nafas kita sejatinya itu jujur, nafas kita itu bersih. Kita bau tidak enak, nafas tetap akan mencium bau yang tidak enak. Tapi terkadang mulut kita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo dulurku kabeh, dulurku sing nang wetan, nang kidul, nang kulon, lan nang lor. Salam rahayu, salam persaudaraan. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Isa dan Nabi Musa yang ada di dalam diri. Sesuai janji, karena ini adalah pesanan dari Mas Gun yang bertanya tentang hakikat Nabi Isa dan Nabi Musa yang ada di dalam diri. Dan kita berawal dari Nabi Musa dulu. Nabi Musa yang ada dalam diri itu kita mencarinya, kita harus mencari tahu dulu sejarahnya atau cerita-ceritanya, riwayatnya. Nabi Musa itu bergelar Kalamullah. Mukjizat Nabi Musa adalah membelah Laut Merah. Musuh Nabi Musa adalah Firaun. Kita harus mengupas cerita-cerita sejarah. Memang dulunya ada, tapi kita harus mengupas cerita-cerita yang ada di luar diri, kisah-kisah atau riwayat yang ada di luar diri. Kita cari ke dalam diri kita sendiri. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu tujuannya untuk masuk ke dalam diri kita, agar kita mau membacanya, mengupasnya, menggali hakikatnya untuk mencari apa maksud dari semua itu, dan kita harus menerapkan ke dalam diri kita. Jadi begini, Nabi Musa itu adalah musuhnya, itu Firaun. Firaun diceritakan adalah mengaku Tuhan. Jika kita tak paham atau kita tak sadar kepada Allah, setiap hari kita pun telah mengaku Tuhan. Kita mengaku Tuhan tanpa kesadaran, seperti yang sudah sering dicontohkan dalam video-video yang sebelumnya. Dan Nabi Musa bergelar Kalamullah. Kalamullah itu artinya apa? Kalam, suara Allah. Jadi Nabi Musa itu dununge ono ning suarane kita. Tapi bukan suara ini. Kita masuk ke dalam, yaitu yang dinamakan suara hati, kalamullah, kalami Gusti. Jadi Nabi Musa itu adalah kalamullah atau suaranya Allah. Suara Allah yang ada di dalam diri kita itu apa? Yaitu kata hati yang ada di dalam hati kita. Itulah hakikat Nabi Musa. Jadi kita harus mengupas Nabi Musa kalam dari kulit dulu, dari paling luar dulu. Jadi kita harus mengupas dari paling dasar, paling luar adalah kalamullah. Tempat suara kita itu ada di mana? Ada di mulut. Maka Nabi Musa mukjizatnya adalah membelah Laut Merah. Laut Merah dibelah. Bibir kan terbelah. Dari bibir ini pula kita sering mengaku Tuhan. Kita masuk ke dalam diri. Kalau kita sudah paham bahwa hakikat Nabi Musa itu berhubungan dengan mulut, maka kita akan mendalami mulut ini. Dalam mulut ada lidah yang bisa merasa.
jika kita sudah paham dengan mulut kita, maka kita akan masuk ke dalam dada. Karena dalam dada ada hati. Dan hati itu pun bisa merasa. Dan hati itu pun terbelah menjadi dua bagian. Bagian kanan lebih besar dari bagian kiri. Kita masuk ke dalam diri. Dan jika kita sudah paham bagian hati, maka kita masuk lagi ke dalam hati yang paling dalam, yaitu kalamullah, suara Allah. Jadi Nabi Musa itu berhubungan dengan mulut, hati, dan dalam hati, yaitu kalamullah, suara Allah. Tapi kita harus bisa membedakan mana itu kalamullah atau suara Allah, mana itu bisikan dari selain Allah. Perlu diingat, Allah membimbing kita, Allah berbicara dengan kita, itu tanpa kata, tanpa suara, tanpa huruf. Jadi kita paham, biarpun tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata-kata, tapi kita paham apa yang disampaikan, yaitu adalah rasa. Ini bab rasa. Hakikat Nabi Musa itu adalah kalamullah atau suara hati kita. Dan dalam Jawa pun ada ajining diri sokolati. Tapi jangan hanya mentok pada ini lati. Karena jika hanya dipahami secara mentah ajining diri sokolati, kasihan orang-orang yang maaf, yang tidak bisa berbicara atau bisu. Berarti mereka tak beraji, berarti mereka tak bisa diajeni, tak dihargai. Jadi harus masuk ke dalam diri. Biarpun tak bisa berbicara, atau bicaranya mungkin sulit, tapi yang penting suara dalam hati. Jadi ajining diri sokolati dan Nabi Musa itu sejatinya satu keilmuan atau satu pemahaman, sama-sama kalamullah. Jangan hanya dipahami mentah-mentah, kita harus mau memetani atau mengupas sedikit demi sedikit tentang hakikatnya. Jadi yang dimaksud Nabi Musa dalam diri itu adalah, itu berhubungan dengan mulut, suara, dan suara hati. Dan lanjut ke Nabi Isa. Nabi Isa itu Ruhullah atau Ruh Kudus, disebut Al-Masih. Al-Masih itu kebenaran. Dan dunungnya Nabi Musa dalam diri itu ada di nafas kita. Di nafas kita sendiri. Nabi Isa akan turun mengalahkan Dajjal. Dan hakikat Dajjal kemarin sudah dibahas. Jadi Nabi Isa itu adalah nafas. Dan dalam indera kita yang paling jujur adalah nafas kita. Mata kita bisa menipu, mata kita bisa salah melihat, telinga kita bisa salah mendengar, mulut kita bisa berbohong. Tapi nafas kita sejatinya itu jujur, nafas kita itu bersih. Kita bau tidak enak, nafas tetap akan mencium bau yang tidak enak. Tapi terkadang mulut kita bohong. Tapi sejatinya nafas itu jujur. Karena nafas itu ruhullah, ruh yang langsung dari Allah. Nafas itu Ruh Kudus, suci. Jadi Nabi Isa di sini itu hubungannya dengan nafas kita. Nafas kita itu siapa? Nafas kita itu apa? Kita harus mencari nafas kita. Kita harus mengenali nafas kita.
Dan dalam Jawa pun ada ngening no cipto, mandeng pucuking grono, madep mantep kang marbu waseso, mekek babagan hawa songo. Itu pun sejatinya kita suruh fokus ke nafas. Ngening no cipto mandeng pucuking grono, mandeng pucuking hidung, tapi bukan memandang hidung luar sini. Yang dimaksud mandeng pucuking grono itu adalah memandang atau memperhatikan keluar masuk nafas kita. Ada apa dengan nafas kita? Ya itulah hakikatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Isa yang ada di dalam diri kita itu adalah mulut dan nafas atau suara, kalamullah, dan nafas atau ruh suci atau ruh yang bersih yang ada dalam diri kita. Karena kita bisa hidup itu karena nafas kita. Nafas ini adalah kita bisa tidak makan 1 minggu kuat, tidak minum 1 minggu kuat, tapi bisakah kita tidak bernafas 5 jam? Jadi nafas ini tandanya orang itu masih hidup. Carilah hidupmu di dalam hidupmu, kenalilah hidupmu di dalam hidupmu. Itulah hakikatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang ada di dalam diri kita. Dan lagu tersebut atau tembang tersebut oleh Sunan Kalijogo dititipkan di tembang yang berjudul Rumeksa ing Wengi. Di situ disebutkan Nabi Isa itu apa, Nabi Musa itu apa, Sulaiman itu apa, Nabi Ayub, Nabi Sis, Nabi Adam itu apa. Carilah tembang Sunan Kalijogo yang berjudul Rumeksa ing Wengi, dipelajari, dipahami, dan carilah dalam diri, dihayati dan saksikanlah sejatinya yang ada di dalam diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kata-katanya mungkin susah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.